What's up today, teenagers? Welcome back guys to our channel. Gak kerasa ya Gus, ini udah lama banget deh. Udah part berapa? Udah part berapa? Udah part 8 kayaknya. Oh, dia tahu. Berarti ikuti lah. Narasumbernya kita top. Kembali lagi loh bersama Kak Bagus dan juga Kak Gebe. Dan hari ini kita ada bintang tamu spesial loh. Iya nih, coba tutupin. Aku sembunyi sih ya. Ini khusus, ini kayaknya spesial hari ini. alumni juga kali ini. Alumninya TCC. Alumni, yes. Welcome. Lagi kalau bukan Kak Hendra. Aduh, merasa kayak tawa gitu ya gue ya. Aduh, merasa kayak tawa. Oke guys, jadi hari ini ya kita hari ini apa nih? ayo Kita kalau kayak gini nih, Iya. merah-merah kayak gini nih tandanya apa nih? kita rangka apa nih? Kita dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Kemerdekaan dong. Kemerdekaan. pastinya. Minggu lalu betul ya berarti sekali. kemerdekaan. Yes, minggu lalu. Dan masih ada panas-panasnya kemerdekaan. Iyalah, kita kan makanya kita Iya, tambah merah-merah. bikin panas gitu kan Harus dengan membara, merah ini. membara Membara ini semangatnya. semangatnya. Nah, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, Ah. jangan lupa kalau sebelum merdeka sudah perjuangan dulu. Betul. Gitu kan tuh harus tetap diingat. Makanya tema kita kali ini adalah Perjuangan yang benar. Oke, perjuangan benar mantul. Yuk, ya udah ya. Udah, Nggak kita usah langsung. nggak perlu lama-lama lagi lah guys. Nggak usah Kan lama. pasti bosan sama kita gitu kan. Langsung ke narasumbernya aja kayaknya kali ini, oke? Ada 3 pertanyaan guys kali ini, oke? Pertanyaan pertama. Iya. Kayak berasa Kayak kuis gitu. miliarder gitu ya. Ini kursi panas ini. Enggak ada kayaknya. musik kita. Ini panas ini udah. Oke. Apa batasan-batasan atau standar untuk Jadi kasih intronya dulu, Cey. oh gitu ta? Bisa Iya, kita kayaknya- bahas perjuangan dengan batas-batas ini apa nih kira-kira? Kayaknya gimana ya? Kayaknya Berarti kasih kayak gimana kasih ya? intronya kayak gini. Intronya Kita kayak gimana? anggapannya kita kan hidup di dalam dunia ini tentunya ada banyak hal yang harus kita lalui. Banyak hal. Ya. Oh. Dan tentunya Oke. ada 1-2 hal yang belum tentu bisa kita kontrol. Oke. Karena kita hidup di lingkungan orang banyak dan kita nggak Yes. ngerti yang mana yang harus kita ikuti, mana yang enggak. Karena kan ya namanya hidup ya. Nah, karena itu Yes, butuh yang namanya perjuangan kan. Tentunya perjuangan. Perjuangan di sini perjuangan konteksnya perjuangan dalam menjalani kehidupan. Iya, Kayak gitu. dan kita juga dari kecil dibiasakan untuk berjuang, Iya. dapat nilai bagus, membahagiakan orang tua, Betul. punya ya semua yang prestasi-prestasi itulah guys, hobi dan lain sebagainya itu kayaknya semua membutuhkan perjuangan. Bahkan Pasangan hidup itu juga. Us, Oh iya. ini topik yang sensitif, saya pulang dulu ya teman-teman. Saya kayaknya nanti kurang ada yang pro dengar. Ayo. kalau topik tentang pasangan hidup. Jadi saya nggak ikut tentang pasangan hidup. Nah, dan biasanya apa ya, perjuangan itu selain gimana ya bilangnya. Jadi kayak sebelum kamu perjuangan itu kan bagi beberapa orang itu merupakan gaya hidup. Iya. Ada juga tapi masalahnya nggak langsung terbentuk di saat itu juga gitu loh guys. Perjuangan itu membutuhkan waktu, Proses. proses, betul. Nah, proses pembentukan perjuangan, sikapmu, karaktermu dan lain sebagainya biasanya diawali dari kebiasaan. Nah, benar nggak? Ayo, Benar. benar nggak ini kakak-kakak ini kayaknya pada setuju dengan saya gitu kan. Nah, masalahnya kebiasaan itu ada kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang salah, ada juga kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang benar. Nah guys, kali ini di edisi kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang disebut dengan kebiasaan buruk atau kebiasaan yang salah, dan kebiasaan-kebiasaan apa yang disebut dengan kebiasaan yang baik dan atau kebiasaan yang benar. Padahal biasanya benar nggak sih kak? Kalau ada yang bilang baik itu belum tentu benar, tapi yang Betul. benar tuh selalu baik. Betul. Oh, oke, itu kita langsung sebut aja kebiasaan baik gitu kan. Nah, contohnya tuh kira-kira apa ya kak? Jadi kayak patokannya Dan, iya, gitu, standar nah gitu. patokan kita tahu ini kebiasaan baik, kok kebiasaan baik? Kebiasaan benar. Kita tahu ini Benar. kebiasaan benar, dan kita tahu ini kebiasaan salah yang harus kita buang. Itu patokannya itu apa? Gitu. Mungkin silakan bisa di sharing kan Sharing. tips dan triknya. Walah. Wes, untuk Oke mengetahui. deh. Jadi yang pasti patokannya ya Alkitab, ya kan? Oh, to the point, bro. Iyalah, haruslah ya kan. Kita kan anak Tuhan, namanya dia anak Tuhan. Lulusan alumni tesis yang membanggakan teman-teman. Silakan. Karena kalau kita nggak patokannya di Alkitab, ya kita akan mengikuti yang namanya dunia. Di dalam hidup ini ada dua divisi lah ya, dua kubu sebenarnya di dalam dunia ini. Tuhan
dan tetangga sebelah ya kan. Enemy ya, devil lah ya, seperti itu ya. Cuma ada dua hal. Beberapa saat lalu aku sempat dengar khotbahnya Pastor Daniel Alexander. Dia bilang kayak gini sih. Dalam dunia ini sebenarnya ada dua unsur yang bekerja, yaitu Tuhan dan iblis. Dan kedua unsur ini katanya itu saling meniadakan. Maksudnya meniadakan itu kayak gimana? Kalau kita semakin kuat di Tuhan, iblisnya akan hilang. Intinya gitu. Kalau kita semakin dekat di iblis, ya Tuhannya hilang. Berarti intinya nggak bisa jalan bareng ya? Nggak bisa. Harus pilih. Yes, harus pilih. Hidup itu pilihan berarti. Oke. Yes, life is choice. Oke. Aku mau bagiin ayat aja buat patokan ya, karena Alkitab tadi ya. Kita buka di Filipi 4 ayat 8. Patokan. Dengarkan guys, patokan kita kali ini. Dengarkannya Alkitab, bukan dengarkan Iya, ada di Alkitab guys. Ada di Oke? Alkitab. Ada di Alkitab. Nah, kita bilang kayak gini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu patokannya harusnya. Itu patokannya. Berarti kebiasaan yang benar adalah semua yang itu, semua yang itu Semua itu ada di tadi. sini ini. Yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, kebijakan dan lain sebagainya itu berarti. Yes. Itu kebiasaan yang benar. Pilihan yang benar. Jadi mungkin kebiasaan bisa yang apa? Kalau teman-teman mungkin ingin memulai hal ini, teman-teman bisa mungkin hafal ayat ini setiap pagi gitu ya, bangun tidur gitu. Jadi Baca. Jadi supaya apa itu ayat ini menjadi rema gitu. Ngaku yakin tuh saat kita baca terus sesuai kita itu ingat. ya dan iya sih. Tapi bukan itu juga bagian dari proses kan ya Kak maksudnya. Yes, betul. Nah terus kalau boleh tahu mungkin bisa di-sharingkan sedikit kebiasaan yang sedikit ambigu antara kebiasaan yang mungkin bagi beberapa orang mereka tuh nggak sadar kalau kebiasaan mereka tuh kebiasaan yang buruk dan yang harus ditinggalkan. Itu kalau mungkin ada pengalaman pribadi mungkin kira-kira contohnya tuh kayak gimana gitu Anggapannya kayak istilahnya pembenaran diri gitu ya. pembenaran diri maksudnya kayak gimana? Pembenaran diri misalnya menurutku bohong ke orang Oh. itu gak apa-apa karena aku ini menurutku aku menyelamatkan orang lain, tapi dalam konteks Alkitab bohong itu salah. Iya. Iya, kalau kayak gitu misalnya kayak gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Contoh lah kayak temperamen lah, ngamuan lah. Oh iya itu ya juga Iya. bisa. Ngamuan kadang-kadang kan orang ngamuan tuh sebenarnya dia sedang mementingkan dirinya sendiri biasanya. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Biasanya orang ngamuan itu kepentingannya dia nggak mau didului orang lain, biasanya kayak gitu. Harus aku yang Aku duluan. Self-centris. Ya, biasanya dari situ sih, biasanya seperti itu. Intinya sih ya back to Bible, back to basic gitu aja. Back to basic karena itu ya read your Bible, renungin firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma kita dengar, tapi firman Tuhan itu harus menguasai hidup kita. Menguasai itu berarti yang mendrag atau menjalankan hidup kita itu ya firman itu gitu, bukan diri kita. Jadi segala keputusan yang kita ambil, segala sesuatu yang hendak kita lakukan tuh harus berdasarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan. Harusnya seperti itu. Harusnya, idealnya seperti itu. Yes. Tapi di kalangan para remaja sepertinya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi di kalangan remaja kan emosi nggak kontrol. Dan juga terus belum selain lagi emosi, halangan adanya gadget. iya, halnya gadget juga juga menghalangi bisa kita. berperan. Lihat sosmed, kepengen yang swag gitu kan, yang cool gitu kan. Iya, pokoknya yang keren gitu loh guys. Tapi kayaknya itu bukan hal yang mudah dilakukan untuk para remaja gitu loh maksudnya. Mungkin ada sedikit tips bagi para remaja ini supaya kayak memotivasi mereka gitu loh paling enggak. Oke, mungkin kita buka ayat lagi aja ya. Satu ayat lagi, satu ayat. Ada ayat lagi guys. Yes. Terakhir kok ayat itu cuma. Ayat favorit karena ayat terakhir. Lu bener. 1 Korintus 10 ayat 23, ya kan? 1 Korintus 10 ayat 23. Aku bacain. Segala sesuatu diperbolehkan,
benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Oh, ini teguran keras tuh. Jadi ada dua hal sing dikasih firman Tuhan ya di 1 Korintus 10 ini. Sesuatu yang segala sesuatu berguna apa enggak? Berguna apa enggak? Kita ngelakuin ini berguna apa enggak? Berguna itu kan bergunanya harus yang baik toh. Iya. Bergunanya buat apa? Mungkin aku semakin tambah skill kayak, atau aku bisa membantu orang tua kayak, atau apa kayak gitu. Kayak. Dan selain berguna, dan harus ini membangun. juga yes. Berarti semua kita tahu itu membangun atau tidak, berguna atau tidak, itu kita harus tetap patokannya adalah kembali ke Filipi tadi. Yes. Ternyata dua ayat ini meskipun beda kitab tetap berkaitan. Itu hebatnya kitab. Iya, tetap berkaitan. Soalnya yang lain, buat gitu kan. satu pribadi itu Tuhan. Oh, Jadi kalau semua sama berkaitan ini, seperti akar. Christ centered guys. Fokusnya ke Kristus kali ini kita. Yes. Nah tadi kan Udah soal dasarnya ya istilahnya. sudah kayak dasarnya kayaknya, dan sudah standar. wes kelihatan jelas patokan Iya, Gus. udah jelas ada patokannya. Ya. Yang benar, terus habis itu yang benar apa yang membangun dan yang berguna. Berguna dan yang membangun. Berguna dan membangun. Nah, Betul. terus kalau gitu kok, gimana sih caranya kita itu mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Iya, jadi kita kan udah punya patokannya Ya, nih. udah patokannya. Patokannya kebanyakan kayak oke lah, ini goalku. Aku kepengen Melakukan aku pengen bisa melakukan sesuatu Yang- pada akhirnya aku kepengen pokoknya meninggalkan kebiasaan burukku. Ya. Itu kan sudah cukup sebagai motivasi. Nah, sekarang Caranya, wujudnya, ya, wujud nyatanya. gimana? Wujud nyatanya tuh kayak gimana? Caranya? Contoh, yang pertama, kalau mau seperti itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus sadar. Harus bangun. Ya, sadar dhisik. Kalau apa yang kita lakukan ini, aku ini nggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Oh. Sadar sih. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan mau melakukan itu dengan apa ya? Dengan Sukarela. Iya, betul. Dengan apa itu maksudnya? Tulus. Ya, ketulusan hati dengan kesadaran sih benar. Kita jangan sampai kita melakukannya karena dipaksa Jadi atau beban ya. Yes. jadinya. Terus akhirnya nggak tambah maju, tambah mundur. Oh. Biasanya kok jadi beban itu semakin dilakukan akan semakin berat bebannya dan dia akan merasa akhirnya dia akan aku lapus sih gini, aku ngapain sih gini. Akhirnya dia malas aku. Tapi kalau dengan kesadaran kita akan memang aku harus melakukan seperti ini. Ya memang aku salah lah, aku Aku harus perbaiki hidupku, kan kayak gitu. So aku biasanya contoh kayak gini itu paling kena kalau paling susah bagi para remaja yang kena pornografi. Yang sudah kecanduan, yang sudah di tahap kecanduan. Oke. Nggak cuma pornografi tok sih menurutku. Omong-omongan kotor, kecanduan nyontek, kecanduan males. Kayak menurutku selama kamu sudah di tahap kecanduan, itu udah yang kayaknya kamu udah nggak ngerti yang mana yang benar dan mana yang salah. Selama kamu merasa nyaman dan kamu merasa buktinya loh nggak ada yang dirugikan kok, kan sama-sama untung. Itu juga pengaruh lingkungan sih, Ci. Oh, pengaruh lingkungan. Karena lingkungannya juga sama. Ya, Atau mungkin di sekolah ya misalnya, atau iya teman-temannya sih. juga. Aduh aku meso, temanku meso, enak Kelihatan meso, keren. gitu. Kelihatan keren. Iya. Menurut pemikirannya Dia sendiri. Para Yes. remaja Ya, para itu remaja sendiri. ya. Teenager. Pernah nggak sih kita berpikir apa ya yang keren untuk menyenangkan hati Tuhan? Oh, iya, iya. Kayaknya susah tuh. Kayaknya susah. Karena selama ini kita terlalu fokus ke diri kita sendiri nggak sih biasanya? Yang bisa bikin aku keren. Anggapannya untuk ke dunia lah istilahnya. Iya, Keren heeh. di mata dunia. Jalan-jalan di mata ke dunia, luar betul. negeri dan lain sebagainya. Ya. Kayak menurutku bukan keren begitu kan, tapi kayak kerennya ya kecuali kalau perjalanan misi. Ya, asik sih. Beda cerita kan. Tapi kalau perjalanannya Misionaris, nah itu kan beda kan. Keren. Makanya itu kan beda cerita, tergantung ceritanya. Men kalau ngomong tentang pornografi, Kembali ke topik. Oke, pornografi. Memang di usia remaja rasa pengen tahu itu besar, ya kan? Pengen tahu besar apalagi sekarang internet begitu luar biasa dan Iya teman-teman sih. juga kan ya. Iya. Pengaruh yang di luar tuh sangat kuat lah istilahnya. Iya. Karena itu kita harus berpegang pada yang namanya Alkitab. Oh. Itu sebagai pondasi aku bilang ya. Kalau kita nggak punya pegangan,
ya kita akan melok gitu. Melok. Nah, sebenarnya aku punya cerita sih. Nanti ada cerita Gus. Ini menarik sepertinya teman-teman. kalau teman-teman perhatikan ya, aku ini situ ya lumayan suwe ya daripada teman-teman ya. Jadi aku melihat cerita-cerita teman-temanku dulu yang waktu aku sekolah SMA gitu ya. Pacaran iku wis Iya. apa ya kayak perangko ya mepet terus gak jelas wis pokoke ngono lah ya. Wis Peleleh-leleh gitu, nempel wis nempel-nempel. karu-karuan itu ya kan. Sometimes aku juga ketemu yang namanya Es krim. apa itu teman-teman sih MBA ya gitu ya. Jadi karena MBA, terlalu merit by mepet ya kan, mepet terus akhirnya ya itu sebenarnya gini sih guys. Kalau aku perhatikan ya dari semua cerita yang ada yang pernah aku lihat, sebenarnya iblis itu cuma mau membawa ke situasi yang seperti ini. Kamu kecanduan pornografi, orang yang kecanduan pornografi itu pasti ingin melampiaskan. Nah, Iya, kecanduan sih. nah itu dia harus melampiaskan sesuatu. Iya, Apalagi harus punya pacar, itu bahaya. Bahaya, Pol. Berarti pacarnya jadi korban dong anggapannya. Yes. Oh, dengarkan guys, dengarkan. Jadi itu cuma apa ya? Pengen melampiaskan sate tok. Teman-teman tahu ujung dari semua ini itu ngeri. Iblis itu cuma membawa kita kepada yang namanya kehancuran. Iblis selalu membawa ke sana. Kalau Tuhan itu selalu membawa kita ke damai sejahtera dan kemenangan. Itu Tuhan. Kalau iblis itu selalu membawa kita ke kehancuran, kekelaman, kegelapan. Terus kayak gitu. Keputusasaan. Yes. Kayaknya semua yang jelek-jelek gitu. Kamu akan dibawa ke sana karena pengalaman hidup anak-anak yang kayak gitu married by accident ya. Biasanya itu kayak gitu. Orang yang kecanduan, punya pacar, MBA. Biasanya kayak gitu. MBA ya nggak semua orang sih MBA pernikahannya nggak hancur. Hancur maksudnya. Nggak semua, tapi kebanyakan. Aku nggak ngomong semua ya. Tapi kebanyakan cerai. Dan bahkan ada juga yang sampai diaborsi. Nah, Ini aku gitu. pelan suaranya supaya kalian nggak dengar gitu kan. Nah, Dengar tapi. dalam segala sesuatu aku cuma mari kita belajar untuk melihat jauh ke depan. Ujungnya kayak apa sih kalau aku melakukan ini gitu. Akan kamu membawa ke damai sejahteraan atau akankah ini membawaku ke dalam kegelapan, keputusasaan yang jelek-jelek itu, Yes. yang hitam-hitam itu. Karena saat terjadi yang seperti itu, ujungnya seperti itu merugikan sekali. Dan tadi itu nggak membangun, nggak berguna. Ya. Ya Karena dia apa? bangun. Yes, saat kamu MBA keluargamu ya apa? Ya kan? Masa Ini depan. ngomongnya ki banyak. Nah, ini ya kayak Rempet-rempet. jaring gitu. Benar. Rempet. Iblis kerjanya seperti itu loh. Jadi kita harus sadar tadi tuh. Kita harus sadar. Jadi cara kerjanya seperti itu, dia akan menghancurkan kita. Di ujung itu kita harus lihat. Oh, kalau aku kayak gini, ujungnya kayak gitu loh. Kok kayak gitu? Ya sudah, pilihan di tanganmu. Yes, betul. Berarti anggapannya kan cara-cara yang meninggalkan itu yang paling kelihatan adalah yang pertama harus sadar. Yes. Kayaknya menurutku sadar itu yang paling penting. Terus kayaknya yang kedua itu kamu juga harus pikir panjang. Ya. Lihat ke depan. Iya, lihat ke depan. Kayak tadi yang dikatakan sama Kak Hendra, akankah itu membawamu ke dalam situasi yang menghasilkan damai sejahtera Ya. atau membawa kamu ke dalam jurang keputusasaan, kegelapan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, kembali ke nomor 1 tadi, standarnya sesuai atau enggak? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu memuliakan Tuhan dan lain sebagainya? Yes. Kayaknya enak ya di sini, kayaknya jelas banget gitu ya. Kalau kita pakai Alkitab kayaknya semuanya itu hitam putih itu kayak ketok gitu guys. Ada Kayak kelihatan. Iya, dar gitu kan, kelihatan kayaknya menurutku. Ya kalau itu menurut CGP ya. Iya. Kalau menurutku Kamu jangan ajak aku debat. enggak debat nih. Iya. Cara meninggalkannya itu ya kembali lagi sih. Poinnya itu ada di poin yang pertama kali kau Hendra ngomong soal Gimana? kita mau ikut karena di dalam dunia ini ada dua, Tuhan atau iblis. Itu Oh, aja sih. Yang aku tahu. pilih berarti. Semuanya itu intinya hari ini ya itu Tuhan atau iblis. Udah gitu aja. Oke Gus. Menurutku ya itu aja. Udah tutup aja, itu udah selesai. Masih ada. Oke. Oke. Lanjut. Terakhir ya kayaknya ini. Terakhir ini. Yang paling panjang. Paling panjang paling apa ya solusinya kali ya. Oh iya, Apa ya, jalan gitu, keluarnya. jalan keluar. Nah, setelah ditinggalkan, kan biasanya kan kita melangkah, namanya melangkah. Terus gimana sih caranya untuk tetap bertahan dan tidak kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, biasanya kan kita emang jago ngomong aku mau melangkah. Oke, melangkah satu shred. Habis itu kita nggak mau lagi. Kayak, Kepreset. aduh, ini terus bosen rek. Ngene ae ket biyen kayak gitu.
gimana kok cara mengatasinya? Iya. Atau mungkin kita kadang suka udah mau go forward gitu ngeliat di depan tapi suka lirik kanan lirik kiri. Itu Iya. Kan kayak yang ada tertulis gitu kan. Katanya kan musuhmu tuh seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang siap menerkam. Jadi kayak menurutku itu godaan. Jadi Iya, kayak godaan. cara melawan godaannya kayak gimana ya? Ininya Sebenarnya sih itu kan kayak kita nyetir mobil toh. Oh, contohnya sama udah paham gitu kan. Ya, lanjutkan. Saat kita nyetir mobil atau motor, pandangan harus ke depan toh. Selalu ada spion. Spionnya cuma ngelirik sekali, it's okay. Oke. Tapi bukan berarti kita balik loh ya. Coba kamu nyetir motor tapi kamu lihat ada spion. Wah, Apa yang kamu curi lihat? dulu ya kan? Ya, kan ngelirik aja cuma kita lihat ke belakang itu apa tujuannya kita? Kita melihat bahwa Tuhan itu masih menolong aku loh. Oh, kesetiaan Tuhan bersama dengan kita. Yes, itu maksudnya seperti itu. Oh. Saat kita jatuh, Tuhan tuh lo baik, ya kan? Aku diangkat. Atau kita belajar dari masa lalu. Aku dulu kok gini ya? Aku kok gini ya? Aku kok masuk di sini? Aku salah lagi. Nah, berarti sekarang aku harus lihat ke depan. Aku nggak boleh salah lagi. Kan gitu. Lihatnya harus ke depan terus. Sekali-sekali lihat spion toh. Ya belajar dari pengalaman lah. Ya. Yes. Spion ini filosofis ya, Pak? Iya, spion. Mobil aja filosofis gitu kan. Kayaknya semua dengan Kak Hendra ini jadi filosofis. Oh, berarti. Itu lah ini. Kayaknya semua dengan Kak Hendra. Jadi filosofis. Oke lah, berarti anggapannya caranya itu adalah tetap cara untuk bertahan dan tidak kembali itu adalah untuk bertekad untuk melihat ke depan dan belajar dari masa lalu. Bukan berarti tenggelam di masa lalu. Ya. Dan juga untuk mengingat bahwa Tuhan masih ada bersama kita meskipun kita sudah jatuh ke dalam jurang kegelapan itu. Tuhan masih ada untuk mengangkat kita, teman-teman. Iya. Kok aku merasa suaraku jadi aneh kayak gini. Karena Iya. apa itu? Iblis itu selalu ingat masa lalu kita. Selalu berorientasi Narik kepada gitu loh. iya. Kayak kita mau maju. Namanya dia mendapat toh. Jadi Oh. apa itu kesalahan kita di masa lalu dia selalu ingetin, "Woi, kayak misalnya kamu suruh pelayanan, aku masih berbuat dosa kok," ya kan. Iblis itu ngomong, "Hei, kamu itu kemarin ngapain? Kamu sekarang di mimbar pelayanan gitu." Iblis itu selalu berorientasi ke masa lalu. Oh. Supaya kamu jatuh, tujuannya kayak gitu. Supaya kamu nggak maju gitu aja loh. Ya kan? Tapi Oke, kalau oke. Tuhan itu orientasinya future. Oh. Kenapa? Karena future kita sama dia gitu. Kembali lagi. Tuhan atau iblis? Iya, Gus. Udah tutup aja, udah selesai. Udah tutup aja. Ya, maksudku gini, jadi di usia remaja ini masa-masa yang krusial ya menurutku ya. Jadi Penting. di masa Krusial itu vital untuk kehidupan ya, kalian di artinya. masa remaja ini kita harus bisa melakukan dua hal. Yang pertama kita harus bisa memilah. Mana yang benar, mana yang salah. Yes. Oke. Mana yang berguna, mana yang membangun, pikirkan semua itu ya. Memilah yang pertama. Setelah memilah, kita harus bisa memilih. Oh. Habis dipilah, Dipilih. oh ini sih bener nih salah, ya harus kesini dong, ya kan? Oh kamu sudah minta milah, kemarin ini milih ini salah itu salah. berarti memang tujuanmu dari awal adalah mau ngelakuin yang Ini salah. salah. Jadi harus bisa milah dan bisa milih. Oke, berarti inti dari semua itu hari ini adalah Apa, C? tadi Tuhan atau iblis gitu Iya, kan. Tuhan atau iblis. Terus juga Pilihannya. selain Tuhan atau iblis juga harus bisa memilah dan bisa memilih. Memilih. Tapi jangan melupakan standar kita untuk kita tahu mana yang benar dan mana yang salah adalah dari Alkitab. Betul. Oh, bukan orangnya, maksudnya dari bukan gadgetnya. Bukan gadgetnya. Pokoknya dari Alkitab, guys. Oke, Yang kalau membangun dan yang berguna. Berguna dan membangun. Ya, itu kayaknya sepaket ya. Sepaket. Semua yang berguna pasti membangun. Semua yang membangun pasti berguna. Bener dong, sepaket. Sama kayak taat dan setia. Was. Iya. Setuju. Udah Setelah- cukup aja kayaknya. Kamu tambah lagi, Gus. Enggak sih kayaknya. Kamu udah- nambah lagi. udah cukup Mungkin banyak mungkin nih. kayak Indra Iya, mau nambahin lagi. pesan buat teens atau apa gitu yang mau diungkapkan Iya, selain- terkait dengan perjuangan yang benar. Perjuangan Para yang teenagers. benar. Teenagers. Iya. Oh, Para remaja labil itu. pikirkan sesuatu yang berguna dia membangun. Jadi maksudku nggak segala sesuatu itu berguna gitu. Memang mungkin benar ya. Mungkin kamu itu benar, tapi nggak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Dipikirkan segala sesuatu apa yang kamu lakukan itu berguna dan bisa membangun, itu yang paling penting. Kenapa membangun siapa? Membangun diri kita maupun orang lain. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena
Firman Tuhan ngomong kita adalah garam dan terang dunia. Gunanya terang dan garam adalah menerangi dan menggarami. Kayak gitu. Kalau kita nggak tahu apa itu purpose kita, apa tujuan kita, kita nggak akan tahu apa yang harus dilakukan. Intinya sih kayak gitu. Ubahlah habit yang lama menjadi habit yang baru. Habit kebiasaan. Habit itu akan terbentuk mungkin nggak saat kita melakukan itu berulang kali dalam waktu yang cukup Iya, lama. kalau nggak salah 90 hari. Ya, Kalau coba nggak aja. salah. Kalau nggak 90 pernah. Mungkin contoh yang konkret Kalau ya, nggak salah. contoh yang mungkin lebih real. Mungkin apa sih habit yang sekarang anak remaja sukai yang mungkin yang buruk gitu apa ya? Yang buruk ya? buruk. Apa ya? Kecanduan game. Oke, kecanduan game. Mungkin Iya, kecanduan bisa game. Oke. Kecanduan game. Itu kan kita sadar dulu game itu baik atau enggak. Oh, oke. Itu oke, sih. oke. Heeh. Ini berguna apa enggak gitu. Hmm. Ya kan? Itu berguna apa enggak main game ini. Kalau kita sadar ini gak berguna kayak ya kan? Ada hal lain yang mungkin bisa lebih berguna ya kan? Ya kita mulai mencari sesuatu yang lain. Contoh, pasti setiap orang punya skill lah, ya kan, punya talent aku ngomong. Iya, punya Mungkin bakat ya. kamu bisa main gitar, ya kan? Oh. Ubahlah ke yang lain. Atau kamu suka basket, ya kan? Basketan. Yo basket tuh wis mati-matian di situ. Siapa Better main basket daripada main game. Mungkin kayak gitu pikirannya kan ya. Kecuali gamenya game e-sport. Itu kan Soalnya game itu loh. nggak semuanya buruk kan. Ya. Tergantung. Maka tadi kan tergantung dibilangin sadar tadi. sih. Tadi kan Sadar dibilangin sama Kak Endra. Jadi intinya kalau misalnya coba contoh kalau main musik ya. Kalau kamu mau belajar musik, mendalami gitar, Menarik tuh. ya kan? Apa sih nggak bisa dipelajari sekarang? Nek mimpi bisa Gus. Coba buka YouTube, buka sosmed, terus Tapi nggak ada alat musiknya Gus di rumah. Gimana mau belajar? pinjam di gereja sih. Loh aku dulu mau belajar gitar tuh di rumah temanku sih loh, wadul. Oh memang ada pengorbanan yang harus dilakukan. Perjuangan. Iya, Iya, iya. perjuangan Iya. intinya. Perjuangan. Jadi Perjuangan. ya wis belajar yang lain, ganti itu dengan yang lain dan fokus ke situ. Lama-lama yang lama itu akan lali, Amin, lupa amin. dan ditinggalkan akhirnya. Amin. Aja. Amin. Sudah kayaknya. Kayaknya udah komplit dari ini ya, Sudah, paket iya. komplit tentang Paket perjuangan yang benar. Banyak banget dibahas. Banyak banget. Tapi kita nggak bahas pasangan hidup hari ini Gus. Iya, Kita nggak bahas perjuangan pasangan Itu hidup. udah. Next. Iya, kita bahas perjuangan Next part. kebiasaan. Mungkin kayaknya belum pas gitu untuk teens kalau masalah perjuangan. Iya, pasangan hidup. pasangan hidup. Oh, iya, Kayaknya betul. Belum, jangan dulu. Umurnya nanti kalian tunggu di 11 DJ aja. Oh iya, langsung ya konsultasi sama Kak Endranya sendiri. Oke, kalau gitu kayaknya cukup nih hari ini ya. Cukup, pembicaraan cukup. tentang Oke. perjuangan yang benar ini. Perjuangan yang komplit paket komplit hari ini. paket komplit combo. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada saran, kritik oh dan lain iya, sebagainya, kita welcome guys. teman-teman bisa DM Instagram TCC di Ebenezer_teens atau juga bisa kontak di nomor WhatsApp TCC yang ada di bawah ini atau di mana sembarang wis pokoknya ditaruh ya. Pokoknya ada di layar. Intinya ada di layar. Nah, juga jangan lupa untuk saksikan di next episode bakal ada PAW Present Worship-nya TCC dan juga ada WhatsApp Today selanjutnya. Dan tentunya sampai jumpa lagi di WhatsApp Today Teenager. See you and God bless you. Dadah. Bye. Bye.